Mas, pakai sendalku dong. Baik, sambil menunggu jam 10:10, mungkin kita bisa bertegur sapa dengan para peserta webinar pada pagi hari ini yang sudah hadir ya. Selamat pagi buat Ibu Esti, kemudian Pak Agus tadi yang sudah bertegur sapa di chat, kemudian siapa lagi nih peserta kita? Ada Bapak atau Ibu ya, Andi Kristata. Ada Pak Burhan mungkin, atau siapa nih? Burhan, ini bubur atau merek dagangnya atau nama? Mohon maaf kalau salah. Kemudian, oh ada Bapak Sinse Andi Savero ya, selamat pagi sudah bergabung. Mas Burhan, oke Mas Burhan. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Daniel Timotius, kemudian ada Ibu Firda Amalia, Bapak Haji Firdaus, Ibu Heni Triani, kemudian Ibu ya Mar Atus Solihah, kemudian ada Ibu Nurul Magdania, ada Mbak Ovi Ardiana, kemudian ada Ovintia Yanuariski, Bapak Ricardus Yuwono, kemudian Sinse Andi Savero, kemudian ada, mudah-mudahan tidak salah ini, ada Ibu Yen Yung. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Senang sekali bisa bertemu kembali di acara webinarnya Next Up Kolegia yang rutin kita adakan setiap minggunya untuk membangun atau membuat mitra-mitra kita semua bisa naik kelas. Nah, baik, sekarang sudah jam 10.10, mudah-mudahan kita siap semua untuk memulai acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya akan membuka secara resmi webinar pada pagi hari ini, karena saya lihat tadi sudah bertegur sapa juga dengan
Ibu Rizky Amelia selaku pembawa acara atau pembicara pada webinar pagi hari ini, Ibu Niken Rizky Amelia MSI ya sudah hadir di depan kita. Mudah-mudahan tema kita pada pagi hari ini ya strategi viral bisnis di Instagram tahun 2020 akan sangat menarik karena salah satu bagian promosi yang banyak sekali kita pakai sekarang ini adalah Instagram. Nah, bagaimana ini nanti bisa dijelaskan oleh Ibu Niken Rizky Amelia. Oke, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua peserta dan khususnya kepada pembicara kita, Ibu Niken Rizky Amelia MSI ya, yang akan memberikan kita pencerahan tentang bagaimana kita beriklan atau memiliki strategi viral dengan menggunakan media sosial Instagram. Banyak di antara kita pasti sudah, apalagi teman-teman bisnis kita ini pasti kekuatan penggunaan sosial medianya saya yakin ada di Instagram dan juga biasanya mereka itu menggunakan Facebook juga. Jadi tentu materi ini akan sangat menarik dan sekarang ini saya melihat partisipan sudah ada kurang lebih 25-an orang kalau dikurangi dengan panitia dan pembicara serta saya sendiri. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya, nama saya Prayudi Widianto, saya seorang coach dan domisili di Jakarta. Saya pagi hari ini ditunjuk atau diminta untuk menjadi host atau moderator di acara kali ini bersama Ibu Niken Rizky Amelia MSI, dan tentunya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari 2 jam pertemuan kita. Baik, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu agar acara ini berjalan lancar, internetnya juga lancar, kemudian semuanya lancar deh, bisa kita terima dengan baik dan bisa kita aplikasikan nanti ilmunya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Baik, saya ingin menegur atau menyapa dulu Ibu Niken Rizky Amelia. Selamat pagi, Ibu Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Yudi hari ini tampak cerah gitu ya. Harus. Gitu ya. Ya, soalnya kemarin seminggu yang lalu lah tepatnya saya ikut satu workshop digital marketing ya, dan salah satu sebetulnya menurut pembicara masuk di Instagram itu juga enggak dibilang susah, enggak dibilang mudah juga enggak gitu loh. Jadi pas banget gitu. Jadi saya berpikir apakah ada trik-trik khusus buat kita ini pelaku-pelaku bisnis ya untuk masuk di Instagram atau menggunakan Instagram ini sehingga bisa dengan mudah menggait customer kita untuk membeli produk kita. Nah, kebetulan kemarin saya ditawari oleh Next Up untuk menjadi host ini. Saya bilang, wah ini kok pas banget gitu. Saya lagi pengen hadir, pengen tahu. Terus kemudian ada ini gitu, ada topik ini gitu, Bu Niken. Jadi mudah-mudahan banyak juga teman-teman yang pengen tahu tentunya. Sekarang partisipan sudah sekitar mungkin 27-an atau 28-an gini, Mbak Niken ya. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa tercerahkan nih semua nih. Amin. Gitu. Kita sama-sama mengulik ya, Pak ya. Ya, kita sama-sama mengulik ya. Tapi tentunya Mbak Niken sudah punya pengalaman dan mudah-mudahan juga nanti setelah ini ada sesi tanya jawab juga Mbak Niken ya, sehingga mungkin
dari Mbak Niken ada, kemudian dari teman-teman juga ada apa yang menjadi kesulitan, atau mungkin juga mereka lebih berhasil gitu ya Mbak Niken ya, sehingga kita bisa saling menutupi, saling mengisi dalam menggunakan Instagram ini. Baik, saya tidak lama-lama Mbak Niken, monggo silakan dengan materinya. Nanti kita setelah materi selesai kita adakan tanya jawab gitu. Monggo, silakan, Mbak Niken. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Prayudi Widianto waktunya. Saya agak deg-degan nih Pak, ceritanya kan saya terakhir jadi pembicara itu kan sebelum lahiran ya. Anak saya udah mau 6 bulan gitu. Jadi kayaknya udah 6 bulan gitu kan nggak jadi pembicara. Jadinya selama ini jadi pendengar aja gitu kan, belajar terus di Next Up. Kok hari ini dapat kepercayaan, ya udahlah mumpung suami libur gitu kan. Jadi anak titipin suami dulu. Jadi kita santai aja hari ini. Ya. Betul tadi seperti yang diungkapkan Pak Yudi, mungkin banyak teman-teman di sini yang sebetulnya mungkin lebih expert atau mungkin followersnya jauh di atas saya, mungkin customernya lebih besar, Instagramnya lebih besar gitu ya, bahkan mungkin lebih banyak, lebih sering viral gitu ya. Jadi kita di sini kulik bareng aja gitu. Jadi ini berdasarkan pengalaman dan yang saya pelajarin, nanti teman-teman boleh menambahkan atau mungkin bisa dipertanyakan gitu ya kalau misalnya ada yang kurang jelas. Saya izin share screen ya Pak Yudi ya. Oke. Iya. Sudah tampak ya screen saya ya? Sudah, Mbak Niken. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin peserta webinar dari Next Up. Hari ini kita akan sama-sama gitu ya. Kalau saya bilang bukan saya yang sharing, tapi kita sama-sama belajar, sama-sama mengulik bareng gitu ya. Bagaimana strateginya di tahun 2022 ini kita bisa viral, bisnis kita viral di Instagram. Karena kenapa gitu? Nanti kita berbicara tentang Instagram. Kenapa sih gitu? Tadi kalau misalnya Pak Yudi sebutkan katanya masuk Instagram nih ada yang mudah, ada yang gampang. Ada yang mudah, yang gampang. Berarti semua bagus ya. Ada yang bilang gampang, ada yang bilang sedikit susah. Nah, di mana gampangnya dan di mana susahnya nanti kita temukan gitu ya. Bersama saya Niki Rizky Amalia. Saya lulusan dari Institut Pertanian Bogor. Pengalaman kerja saya sebagai marketing nutrisionis di PT Nestle selama 2 tahun, kemudian saya melanjutkan S2 saya di IPB lagi, terus kemudian lulus dari IPB, saya nyoba aja nyemplung gitu ya di dunia bisnis karena memang dalam kondisi waktu itu masih promil, jadi sama suami di rumah aja lah gitu ya, aktivitasnya dari rumah gitu ya. Alhamdulillah bisa punya bisnis di galeri dan juga ada yang tentang craft juga namanya Craftisme. Terus kemudian saya juga diamanahkan tahun kemarin sebagai mentor di Sigap UMKM. Ini adalah program dari Kementerian Koperasi dan UMKM yang tujuannya adalah untuk pasti saja untuk meningkatkan kapasitas teman-teman UMKM. Selanjutnya juga tahun kemarin juga dipercaya sebagai narasumber ya bersama dengan Pak Yudi juga di literasi digital dari Kementerian Kominfo. Terus kemudian saya juga seorang marketing digital entusias. Jadi saya bukan expert, saya ini hanya entusias. Jadi senang banget gitu ya ngulik tentang digital marketing. Selanjutnya saya juga seorang crafter. Nah, berbicara mengenai Instagram, jadi mungkin ini basic dari Instagram, pengalaman Instagram saya gitu ya, di Instagram jualan, juga ini ada marketplace gitu ya. Nah, jadi di sini nanti mungkin saya akan ungkapkan, kenapa sih kok kita hari ini menguliknya Instagram, bukannya gampang nih jualan di marketplace gitu ya. Oke, jadi ini aktivitas saya mungkin selama dulu sebelum pandemi, jadi masih kesana kesini gitu ya, sharing-sharing bersama teman-teman UMKM mengenai marketing, khususnya mungkin digital marketing kalau saya ya, karena sukanya di situ. Nah, berbicara tentang Instagram, kenapa sih gitu loh, kita itu harus masuk ke Instagram gitu, kalau misalnya pengen punya bisnis yang berkembang. Nah, yang pertama adalah kita lihat trennya tahun 2021. Ternyata Instagram merupakan 3 besar nih, nomor 3 aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia. Jadi ini data di Indonesia ya. Yang pertama adalah YouTube. Pasti ya, kalau YouTube semuanya sekarang cari apa-apa di YouTube gitu ya. Tinggal ketik kata kuncinya keluar semuanya. Semua bisa belajar dari YouTube. Bahkan teman-teman
mungkin yang kemarin WFH, school from home gitu ya, semuanya pasti memanfaatkan media ini. Nah, kalau yang kedua adalah WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp ini pastinya dia masih susah ya punya tandingan untuk di Indonesia mungkin ya. Karena apa? Kita bertukar media, bertukar informasi, pasti semuanya via WhatsApp gitu ya. Masih jarang yang pakai media lain gitu. Nah, nomor 3 ini adalah Instagram. Nah, kenapa Instagram gitu ya? Kita kupas lagi di sini. Ternyata berjualan di Instagram itu penggunanya besar nih. Ini data tahun 2020 kalau tidak salah, lebih dari 500 juta pengguna gitu ya di seluruh dunia. Terus kemudian ternyata dibandingkan dengan Facebook, engagement-nya 10 kali lipat lebih besar, lebih tinggi. Kenapa seperti itu nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, kemudian ini tadi 23% meningkatkan engagement. Jadi yang awalnya belum punya Facebook, yang belum punya Instagram, ketika sudah promosi di Instagram, sudah menggunakan Instagram, ternyata engagement-nya naik nih sekitar 23%. Nah, ini juga yang ingin saya jelaskan kepada teman-teman, Bapak Ibu, peserta webinar hari ini, bahwa kenapa sih kita kok harus jualannya di Instagram? Nggak, maksudnya tidak harus hanya di Instagram ya, yang saya bilang adalah harus dimanfaatkan, karena sayang banget gitu. Kenapa? Yang pertama adalah mayoritas penggunanya adalah wanita. Seperti Bapak Ibu tahu, biasanya Menteri Keuangan di rumah gitu ya, adalah seorang wanita, biasanya ibu-ibunya gitu kan yang pegang uang. Jadi mau nggak mau kalau belanja biasanya harus lewat Menteri Keuangannya dulu gitu ya. Nah, kemudian kebanyakan usia produktif dan ternyata datanya adalah pengguna Instagram ini middle up class. Artinya apa? Bagi rekan-rekan yang memang produknya harganya pasarnya middle up class ini cocok banget gitu ya. Artinya teman-teman bisa menemukan market dengan mudah di sini. Selanjutnya adalah terkoneksi dengan sosial media yang lainnya. Jadi kalau misalnya Instagram itu bisa di-share ke beberapa media seperti FB, Twitter, dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya juga ternyata penelitian menyebutkan bahwa konten visual itu bekerja 20 kali lipat. Dan teman-teman tahu kan, kalau misalnya Instagram itu 90%-nya kontennya adalah visual. Jadi orang ternyata di seluruh dunia ini lebih suka melihat visual daripada tulisan seperti ini gitu ya. Jadi lebih senang melihat gambar, lebih senang melihat video gitu ya. Visual kan bentuknya ada dua, ada video dan ada gambar. Nah, dan yang terakhir ini biasanya adalah untuk rekan-rekan yang memang produknya gitu ya, mempunyai harga yang memang tidak bisa dibandingkan. Artinya gimana? Kalau misalnya ada yang jual misalnya kemarin berapa tahun yang lalu ya, mukena Syahrini yang harganya 2 juta, 3 juta. Coba dijual di marketplace, di-share, diurutkan yang paling murah gitu ya. Pasti dia udah tenggelam duluan gitu ya. Nah, kalau di Instagram tidak bisa ya. Jadi Bapak Ibu yang punya produk yang memang harganya tidak bisa disandingkan dengan yang lain, artinya punya kelas tertentu, punya market tertentu, maka Instagram adalah salah satu tempat yang tepat karena mereka tidak bisa membandingkan harga secara langsung. Jadi tidak bisa ya di short gitu ya, dari yang rendah ke yang tinggi harganya itu tidak bisa. Nah, syarat dari Bapak Ibu untuk menggunakan Instagram ini agar bisnisnya viral, yang pertama adalah menggunakan Instagram bisnis. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang masih bingung atau mungkin belum paham ya Instagram bisnis dan pribadi itu bedanya apa, kita belajar bersama-sama. Di sini boleh mungkin teman-teman yang sudah punya Instagram bisnis mungkin boleh say hi atau gimana gitu ya, atau mungkin yang belum gitu boleh nanti di chat gitu biar nanti kita bisa sama-sama kupas gitu ya, kenapa sih kok harus pakai Instagram bisnis. Yang pertama adalah di chat box ya Mbak Niken ya kalau ada ya. Langsung aja chat gitu ya. Jadi di situ nanti saya tahu nih kira-kira berapa sih yang belum menggunakan Instagram bisnis gitu. Terus kemudian bedanya apa gitu ya? Saya jelaskan dulu. Mungkin nanti teman-teman boleh tanya-tanya ya langsung di chat box. Yang pertama adalah rekan-rekan harus punya Instagram bisnis, artinya pisahkan akun pribadi dengan akun bisnis. Jadi kalau misalnya, Bu, saya jualan keripik ubi gitu ya, saya juga punya Instagram pribadi. Nah, Instagram pribadi saya ini isinya teman-teman saya, tetangga-tetangga saya gitu ya. Terus kemudian
saya kan pengennya jualan di situ aja, jangan ya. Karena apa? Sekali lagi pisahkan antara akun bisnis dan akun pribadi. Nah, kemudian berikutnya adalah profil bisnis tidak boleh dijadikan privat. Karena apa? Tujuannya kita pengen viral, artinya kalau misalnya pengen viral harus dibuka gemboknya. Jadi jangan di privat, karena otomatis kalau profilnya bisnis, biasanya dia tidak bisa digembok gitu ya. Jadi harus terhubung dengan Facebook fanpage gitu. Nah, kemudian nanti bisa untuk disebarluaskan kemanapun. Dan yang terakhir adalah harus memiliki minimal 1 kontak yang bisa dihubungi. Jadi bisa Instagram, email, atau mungkin alamat fisik gitu ya, atau mungkin nomor telepon. Jadi rekan-rekan harus punya ini dulu gitu ya untuk bisa melanjutkan agar bisnisnya viral. Kalau misalnya belum, saya anjurkan bereskan ini dulu gitu ya. Jangan pengen buru-buru saya pengen viral tapi masih pakai Instagram pribadi, masih digembok IG-nya gitu ya, jangan. Jadi ini dulu syaratnya untuk melanjutkan webinar hari ini gitu ya. Oke. Coba saya lihat dulu di sini. Oh iya, berarti sudah banyak ya, alhamdulillah. Sudah banyak yang punya Instagram bisnis, jadi bisa lanjut nih ceritanya ya. Oke, mungkin rekan-rekan yang sudah punya Instagram bisnis pasti tahu keuntungannya. Tadi ya, salah satunya terhubung dengan fanpage. Terus kemudian biasanya nanti di bisnisnya di bawahnya ada kategorinya. Misalnya food and beverage atau mungkin tentang training atau mungkin kalau seperti saya content creator gitu ya, digital content creator gitu ya. Jadi ada kategorinya di bawahnya. Terus kemudian ada tombol kontak. Nah, biasanya kalau misalnya Instagramnya Instagram bisnis, di situ bisa langsung sekali klik langsung terhubung ke penjual. Jadi tidak perlu mencari nomor HP-nya, tidak perlu mencari alamatnya. Di Instagram bisnis bisa kita setting nih, apa yang tombol yang pengen kita tampilkan gitu ya. Nah, berikutnya sama tadi tombolnya bisa menunjukkan alamat, terus kemudian yang paling penting bagi seorang bisnismen gitu ya, profil bisnis ini bisa dianalisis karena kan kita namanya berjualan ya, nggak mau rugi ya kalau misalnya melakukan effort itu harus ada hasilnya, jadi harus kita analisis. Nah, di Instagram bisnis ini bisa kita lihat analisisnya. Kemudian bisa memberi akses kepada admin lain, artinya kalau teman-teman mungkin punya bisnis, terus kemudian ada adminnya, ada manajer khusus gitu ya, atau mungkin orang kepercayaan untuk memegang Instagram bisa. Selanjutnya bisa beriklan di Instagram maupun di Facebook. Jadi kalau Instagram pribadi untuk beriklan tidak bisa, jadi otomatis harus menggunakan Instagram bisnis. Oke, kalau syarat-syarat semua itu tadi sudah rekan-rekan lakukan berarti aman. Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Nah, maaf. Langsung nih, jadi biar kita langsung fokus bagaimana sih viral gitu. Pasti dari tadi udah pengennya udah biasalah kalau misalnya ngelihat Instagram itu harus A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Yang pengen banget tuh viralnya gitu. Gimana sih gitu naik followers nggak naik-naik gitu ya. Boro-boro ada yang nge-like gitu ya. Gimana sih caranya biar bisa viral gitu kalau follower aja nggak naik-naik. Nah, tenang Bapak Ibu. Hari ini saya mau bocorkan teman-teman tidak perlu punya banyak followers untuk bisa viral gitu ya. Karena apa? Instagram ini semakin mempermudah gitu, semakin menyediakan tempat untuk Bapak Ibu yang pengen viral, pengen bisnisnya besar di Instagram bisa dengan mudah. Yang pertama nanti kita akan kupas 5 poin ini. Target market atau niche-nya yang jelas, kemudian riset minat, masalah, dan kebutuhan dari market. Yang ketiga yang akan saya fokuskan untuk hari ini adalah buat konten yang menarik. Nomor 4, memaksimalkan fitur-fitur Instagram. Dan terakhir adalah evaluasi dan konsisten. Oke, kita lanjut ke poin yang pertama. Pak Yudi, waktu saya berapa menit ya? Setengah jam ya? Oke, saya lanjut aja kalau gitu. Biar cepet nih. Nah, yang pertama adalah paham target market dan niche-nya yang jelas. Jadi niche ini apa sih gitu ya? Kalau misalnya rekan-rekan itu punya sebuah bisnis, otomatis harus mengulik niche-nya. Niche-nya itu adalah segmen market spesifik, di mana market tersebut memiliki masalah yang spesifik juga nih. Terus kemudian mencari solusi yang spesifik, artinya apa? Super spesifik. Karena dengan mendapatkan niche yang jelas ini, teman-teman tidak berenang di lautan yang luas. Jadi rebutan sama hiu, rebutan sama
kepiting dan lain sebagainya, ikan yang lain gitu ya. Jadi kalau niche-nya jelas, rekan-rekan paham gitu ya. Oh, saya cuma rebutan di sisi ini aja loh gitu. Nah, gimana untuk menemukan niche yang jelas ini? Rekan-rekan bisa menggabungkan 3P. P yang pertama adalah passion. Jadi passion-nya ini sukanya di mana? Oh, saya suka masak-masak, Mbak. Oke, berarti passion-nya masak-masak. Terus kemudian pengalaman. Nah, pengalaman ini mungkin bisa jadi kuliah atau mungkin pernah ngambil kursus gitu ya. Alhamdulillah pernah ikut pelatihan memasak. Oke, bagus. Terakhir profit. Saya masak-masak tapi sukanya masak-masak buat makan-makan bareng. Nah, itu kan nggak profit ya. Gimana caranya biar profit adalah masak-masaknya yang bisa menghasilkan gitu. Gimana caranya menggabungkan 3 itu untuk menemukan niche yang tepat gitu ya. Jadi dicoba gali nih. Kalau misalnya seperti saya sebetulnya kan passion-nya kan di bidang digital dan craft gitu ya. Nah, pengalaman saya ini sebetulnya kuliah saya jurusannya gizi nih gitu ya. Kan seharusnya yang cocok dengan passion mungkin berjualan makanan gitu ya, tapi ternyata passion saya nggak di situ gitu ya. Jadi saya berusaha untuk mencari pengalaman dengan ikut training. Jadi pengalaman ini bisa dicari gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama gali passion-nya dulu, kemudian pengalaman bisa dicari dan kemudian tentukan profitnya dari mana. Nah, selanjutnya adalah nomor 2, riset minat, masalah, dan kebutuhan market. Nah, kalau yang ini mau tidak mau rekan-rekan harus lewatin dulu. Jadi jangan pengen keburu-buru viral tapi yang ininya belum ketemu gitu ya. Jadi harus tahu dulu tadi tujuannya marketnya seperti apa. Yang kedua riset nih masalah dan kebutuhannya seperti apa. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah define your persona. Jadi persona yang ingin didapatkan dari market teman-teman tuh seperti apa demografinya, misalnya usianya, jenis kelaminnya, tinggalnya di mana, pendapatannya berapa gitu ya. Harus rekan-rekan setting dulu sebelumnya seperti itu. Jadi agar nanti untuk membuat kontennya lebih mudah kalau sudah tahu kriterianya apa gitu ya. Nah, berikutnya perilaku yang diinginkan nih. Jadi kalau misalnya market tersebut gitu ya, misalnya punya keinginan nih, misalnya pengen nih mukanya glowing gitu ya. Terus kemudian atau goal-nya pokoknya 2022 glowing. Terus kemudian ada masalah, masalahnya apa? Ternyata masih banyak jerawat, masih kusem gitu kan. Terus kemudian ada asumsi yang salah misalnya, oh ternyata produk A atau mungkin sunscreen tuh menyebabkan ketergantungan ya gitu ya. Jadi harus dicek kembali apa sih kira-kira keinginan dari marketnya, masalahnya, dan asumsinya gitu ya. Asumsi yang salah lebih tepatnya. Karena ini nanti 3 poin ini bisa dikulik lagi jadi sebuah konten yang menarik yang bisa meningkatkan keviralan bisnis gitu. Selanjutnya analisis kompetitor. Nah ini paling mudah kalau misalnya rekan-rekan pengen cari insight gitu ya. Jadi saya pengennya tuh bikin bisnis seperti apa, terus kemudian kontennya seperti apa, bisa nih ngintip kompetitor gitu ya. Cuma nanti kita harus bikin yang lebih gitu ya. Kita bisa analisis dan yang yang baik kita tiru, tapi kita modifikasi. Berikutnya bisa menggunakan survei atau polling, jadi bisa melalui Instagram atau mungkin marketplace juga bisa kan ya sekarang ya polling seperti itu. Terus kemudian juga Facebook dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah gabung komunitas. Nah, ini penting. Jadi rekan-rekan kalau misalnya pengen punya bisnis kecantikan atau mungkin pengen punya bisnis makanan, gabunglah di komunitas-komunitas tersebut karena biar tahu, biar update nih tentang ilmunya gitu ya. Jadi gabung komunitas. Nah, lanjut ke poin yang ketiga nih, poin yang paling pengen saya paling pengen saya ceritakan di sini gitu ya, karena ini adalah kunci di mana rekan-rekan sudah stuck. Kenapa sih Instagram saya ini followersnya nggak mau naik? Gimana saya mau jualan kalau misalnya follower saya nggak menaik gitu ya, nggak meningkat gitu ya? Caranya adalah melakukan tips ketiga ini, yaitu membuat konten menarik. Nah, sebetulnya rekan-rekan harus paham dulu nih, kalau misalnya membuat konten menarik itu ada di mana saja. Jadi kalau di Instagram itu ada beberapa fitur. Yang pertama ada bio, jadi tahu ya Bapak Ibu ya, bio itu biasanya yang di Instagram. Kalau misalnya buka Instagram, maka di bawahnya akan ada bio atau biodata gitu biasanya ya. Jadi username-nya apa, dan sebagainya. Berikutnya ada feeds yang biasanya posting ya, yang utama itu halaman utama, itu adalah feeds. Kemudian Instagram story yang biasanya ada di atas-atas, kalau misalnya dibuka gitu ya, bentuknya vertikal. Nah, kemudian ada Reels. Nah, Reels ini baru ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya sebuah platform menyediakan fitur baru gitu ya, jadi jangan
sungkan nih, jangan sungkan untuk mencobanya gitu ya, karena siapa tahu gitu ya di situ adalah tempat kita untuk menjaring market-market kita gitu ya. Selanjutnya ada IG Live, bahkan sekarang mungkin IG Live sudah bisa untuk berjualan gitu ya. Terus kemudian ada DM, kontak apa namanya kita message, dan yang terakhir ada shop. Nah jadi kalau misalnya rekan-rekan punya web yang bisa untuk berjualan atau mungkin ada etalasenya gitu ya, bisa disambungkan dengan Instagram Shop gitu ya. Jadi ini adalah fitur-fitur yang harus dimanfaatkan dengan konten yang menarik. Oke. Selanjutnya mungkin ini hanya gambaran saja. Jadi kalau konten itu ada dua, ada yang makro, ada yang mikro. Biasanya kalau makro itu yang panjang-panjang, kayak vlog, reels, podcast, terus kemudian video live gitu yang panjang. Kalau misalnya yang pendek itu bisa berupa postingan tunggal, carousel, terus kemudian Instagram Story dan sebagainya gitu ya. Oke, berikutnya saya kasih bocoran nih gitu ya. Ini saya bocorannya tuh baru kemarin gitu. Sebenarnya saya sudah bukan sudah tahu ya, sudah menebak-nebak lama kalau misalnya Instagram itu sedang ingin fokus kepada video pendek, terutama di Reels gitu ya. Jadi ini kemarin saya kepo nih kepada ketuanya IG gitu. Jadi Pak Mosseri ini adalah head of Instagram gitu ya. Jadi beliau adalah yang menyetujui nih kira-kira Instagram ini mau dibawa kemana gitu ya. Ceritanya ternyata kemarin pagi waktu saya kepo, Pak Mosseri ini cerita bahwa apa nih gitu ya, ada yang nanya gitu ya, apa nih next Instagram berikutnya itu seperti apa? Ternyata dia menyebutkan bahwa tahun ini Instagram akan benar-benar fokus terhadap video pendek, di mana fiturnya adalah Reels tadi ya yang saya jelaskan sebelumnya gitu ya. Jadi rekan-rekan harus memanfaatkan ini gitu ya. Artinya apa? Instagram tidak mau kalah dengan aplikasi sebelah TokTok gitu ya. Jadi Instagram yang dulunya mungkin fokusnya hanya gambar saja sudah berusaha untuk merambah ke video, karena mau tidak mau ya Instagram kan harus terus berkembang gitu ya, jangan mau kalah dengan yang lainnya gitu. Jadi rekan-rekan pun harus memanfaatkan itu. Nah, kenapa Reels gitu ya? Saya pengen cerita di sini, ini Instagram pribadi saya, followers-nya baru 2000-an gitu ya. Nah, rekan-rekan lihat ini adalah insight atau analisis Instagram saya pribadi ini ya, yang saya sebutkan di sini karena Instagram jualan saya sementara ini masih off. Nah, saya ingin jelaskan followers Instagram pribadi saya ini baru 2.600. Tetapi dalam 1 bulan jangkauannya sudah 16.000. Dari mana gitu ya? Seperti tadi saya ungkap, follower saya nggak naik-naik, follower saya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Bagaimana bisa viral? Salah satunya adalah caranya dengan Reels ini gitu ya. Jadi bisa kita lihat di sini Reels-nya jangkauannya 16.000. Bahkan ini menurut Instagram bulan kemarin ya, bulan Januari kemarin turun 28% gitu ya. Jadi mungkin bulan Desember saya lebih aktif gitu ya. Ini saja masih 16.000. Bayangkan ya, follower saya 2.600 tapi jangkauannya sudah 16.000. Nah, di sini kalau misalnya Instagram bisnis bisa kita ini ya, bisa kita cek di sini dari mana saja audiens kita. Terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu tidak percaya, itu dari mana sih 16.000-nya? Bisa kita lihat di sini. Ternyata 16.000-nya itu yang 800-nya follower saya, bahkan 800 ini cuman 30% ya kalau tidak salah ya, atau tidak sampai ya. Iya, 30% dari follower saya. Terus kemudian yang 15.000 lebih itu non-followers. Ternyata follower saya yang segitunya bisa menjangkau sebanyak ini. Dari mana gitu ya, bisa kita lihat yang bawah. Ternyata 15.500-nya berasal dari konten Reels yang saya buat gitu. Jadi Bapak Ibu jangan berkecil hati, yang followersnya masih sedikit gitu ya, nggak masalah gitu. Karena Instagram ternyata sudah bukan lagi yang follower oriented. Jadi nggak harus followersnya banyak-banyak sampai ada yang bela-belain beli followers gitu ya, beli like, beli komen gitu kan. Nah sekarang hal seperti itu sudah nggak penting lagi gitu ya ceritanya. Kecuali mungkin kalau ada yang pengen ini ya trusted gitu, mungkin dipercaya, mungkin itu bisa, tetapi itu tidak akan meningkatkan efektivitas dari keviralan gitu. Nah, kemudian caranya gimana sih? Mungkin udah pada gatel ya, bikin reelsnya kayak gimana, bikin kontennya seperti apa gitu. Ini ada 4 kriteria yang bisa rekan-rekan gunakan untuk membuat konten viral. Yang pertama adalah relatable. Relatable itu contohnya, artinya kalau relatable itu ini ya,
oh cocok nih sama saya gitu. Misalnya nih saya sekarang sebagai mungkin seorang ibu gitu ya. Terus kemudian ada konten reels, saya bikinnya apa namanya? Saya ngelihat konten reels gitu ya, kontennya lagi gendong-gendong anak, capek, nyuapin gitu ya, terus begadang malam, oh relate banget nih gitu kan, akhirnya like gitu ya, akhirnya saya save gitu ya. Jadi kalau bisa kontennya coba dicari marketnya. Kalau misalnya marketnya tadi ya berdasarkan tiga data di awal tadi ya, apa goals-nya dari customer kita, terus kemudian masalahnya apa, terus kemudian mungkin asumsi salahnya apa. Jadi bisa dikulik dari situ. Bagaimana hal-hal apa yang relatable. Misalnya saya jualan saya jualan home decor gitu ya. Hal-hal yang relate adalah ketika misalnya banyak yang sekarang yang rajin misalnya bikin itu ya temboknya mungkin diberikan wallpaper. Ternyata saya bikin konten nih, aduh capek bikin wallpaper, terus kemudian bosen nih pengen ganti lagi. Ternyata pas wallpapernya dilepas membekas nih, dindingnya rusak dan sebagainya. Relate banget nih di reshare gitu ya. Jadi bagaimana cari hal yang relate dengan customernya. Selanjutnya adalah insightful. Nah, kalau insightful ini mungkin lebih kayak ini ya, memberikan, wah ini bagus nih untuk di-share gitu. Wah ini motivasi seperti itu. Jadi lebih ke hal yang membangun. Berikutnya adalah shareable. Nah, shareable ini biasanya berkaitan yang tadi, ada relatable, ada insightful. Dengan berkaitan dengan relatable dan insightful ini biasanya orang akan dengan mudah nge-share. Misalnya ada ceramah gitu, ada ceramah dari ustadz yang kita sukai, bagus gitu ya. Wah, kontennya ternyata bagus nih, ini shareable. Jadi langsung bisa di-share ke orang lain. Nah, jadi itulah beberapa kriteria gitu ya yang bisa rekan-rekan gunakan untuk mencari ide membuat sebuah konten. Terus kemudian yang selanjutnya adalah emotion. Nah, kalau emotion ini biasanya ada yang berbagai macam. Jadi kalau emotion itu ada yang sedih, ada yang haru, bahagia, lucu gitu ya. Konten-konten saya di Instagram pribadi saya ini ternyata yang rame itu justru konten-konten yang mungkin sedih dan lucu. Artinya kalau misalnya sedih itu kadang saya sering ya misalnya bikin konten, oh jadi ibu tuh capek gitu ya, saya share di situ. Kemudian ternyata rame nih naik. Terus emosional berikutnya adalah lucu. Ketika saya nge-share video anak saya gitu ya, ternyata cepet banget gitu naiknya gitu ya, sampai dalam sehari itu bisa sampai ribuan, bahkan bisa sampai puluhan ribu akhirnya gitu kan. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu rekan-rekan gali dari marketnya. Jadi marketnya itu seperti apa sih? Misalnya di sini mungkin ada yang bisnisnya tentang kecantikan lagi deh ya. Kalau misalnya ngomongin tentang kecantikan itu kan emotion, ada yang salah mungkin pakai kosmetik yang memang tidak berizin BPOM dan sebagainya. Jadi kan akan banyak orang yang relate gitu ya. Terus kemudian emosionalnya terbangun. Akhirnya aku share, jangan sampai orang seperti ini gitu ya. Jadi gali rise ini. Jadi relatable, insightful, shareable, dan emosional. Jadi 4 hal ini bisa rekan-rekan cari sebagai bahan untuk membuat konten. Nah, berikutnya, oke. Langkahnya seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau bikin konten itu tidak asal bikin ya. Pokoknya saya langsung videoin aja deh anak saya gitu ya, atau mungkin yang lagi rias, mungkin kalau misalnya bisnisnya make up gitu yang lagi rias saya videoin aja gitu ya. Tidak seperti itu karena ternyata ada susunannya. Yang pertama adalah headline-nya menarik, terus kemudian isinya memancing, terus kemudian ada CTA. Jadi CTA itu call to action. Jadi harus ada call to action-nya. Misalnya ketika sudah di akhir video, baca caption di bawah. Nah, nanti setelah captionnya dibaca, di bawah ada link untuk pembelian atau mungkin nomor HP untuk pemesanan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan trend platform. Artinya apa? Kalau misalnya memang di Instagram trennya sedang Reels, oke, masuk ke Reels. Ketika trennya carousel gitu ya, masuk ke carousel gitu. Jadi manfaatkan tren-tren itu gitu. Terus kemudian berikutnya seperti apa sih tipsnya gitu ya. Kalau tadi kan mungkin secara susunannya konten gitu. Jadi kalau misalnya konten tadi sebenarnya bisa tidak hanya di Reels ya Bapak Ibu ya, bisa di postingan Instagram biasa, di story juga bisa gitu ya. Jadi dimanfaatkan sebaik mungkin. Caranya kalau misalnya ini khusus Reels, maaf sebelumnya, kalau yang headline isi CTA trend ini bisa rekan-rekan praktekkan ke dalam Instagram postingan biasa, feeds biasa gitu ya. Jadi di feeds itu
kalau misalnya bikin upload feeds biasa, misalnya foto produk, misalnya saya jualan hijab atau khimar gitu ya, judulnya atau headline captionnya gitu ya harus menarik, jangan cuma judulnya baju apa gitu kan, terus kemudian isinya nggak menarik, kalau misalnya isinya langsung hashtag kayak gitu kan, terus kemudian CTA-nya cuma pemesanan hubungi sekian nomor sekian gitu kan, nah itu kan kurang menarik ya. Jadi kalau bisa ditata lebih memancing nih dari headline-nya gitu, karena orang biasanya akan berhenti scroll jempolnya itu ketika melihat sesuatu yang headline-nya bagus gitu ya. Jadi rekan-rekan harus memanfaatkan kalau tidak salah 100 karakter pertama ya, kalau di feeds itu 100 karakter pertama yang biasanya tertutup kalau misalnya nggak diklik dulu ya, itu kata-katanya tuh harus sangat menarik biar orang itu stop kalau misalnya lagi scroll feeds gitu. Nah, kalau yang ini tips khusus Reels, karena tadi ya, kalau dari saya pribadi, untuk menjangkau orang yang lebih banyak, Reels ini harus dimanfaatkan gitu, apalagi yang sedang membangun. Kalau misalnya followersnya sudah 30.000, sudah 50.000, oke lah gitu ya, pakai semua media pasti bisa jalan. Tetapi kalau misalnya yang masih membangun, mungkin seperti saya, Instagram yang pribadi gitu ya, bahkan mungkin Instagram jualan saya pun juga sebetulnya kalau misalnya ingin meningkat viralnya menggunakan Reels ini gitu. Caranya gimana? Ini tips yang saya berikan. Yang pertama adalah kualitas video tinggi. Nah, kalau ini sebetulnya sekarang semua jenis HP gitu ya sudah bagus-bagus nih kameranya. Jadi nggak harus yang pakai kamera gitu ya. Jadi sudah pasti kualitasnya bagus. Asal yang pertama disetting dulu ya untuk ukuran videonya, nanti kalau misalnya ada yang 60 fps, 30 fps itu dilihat yang paling tinggi, di setting tertinggi. Terus kemudian usahakan kalau di Reels ini untuk 3 detik pertama atau ada namanya 3 seconds rule itu harus sesuatu yang membuat orang tidak pindah. Nah, Bapak Ibu kan biasanya kalau misalnya lagi scroll gitu kan, rata-rata gitu ya, berdasarkan riset itu biasanya orang akan next atau skip gitu ya. Skip itu kalau 3 detik pertamanya tidak menarik. Jadi usahakan 3 detik pertama itu kontennya. Jadi kalau misalnya mau story, mau reels yang bentuknya video itu 3 detik pertamanya itu harus sangat memikat gitu ya. Jadi usahakan putar otaknya gimana caranya untuk menyebutkan atau mengeluarkan hal-hal yang 3 detik susah nih ngomongnya. Udah mulai belibet. Di 3 detik Minum di 3 detik minum pertama. dulu. Oh iya gitu ya. Udah mulai kepikiran anak soalnya, Pak. Enggak bercanda. Jadi di 3 detik pertama itu usahakan sesuatu yang bisa untuk orang, oke, stop, saya tonton gitu ya. Nah, berupa apa nanti 3 detiknya nanti kita bisa kulik lagi. Yang berikutnya yang syarat utamanya kalau misalnya mau konten Reels adalah vertical mode. Jangan sampai gitu ya. Jadi Bapak Ibu tahu kan ya bedanya vertikal dan horizontal. Kalau misalnya mau dengan sangat tujuannya adalah untuk membuat konten Reels atau Instagram Story gitu ya, jangan rekam video menggunakan vertikal ya, seperti foto Bapak Ibu di layar gitu kan, seperti layar di laptop ini kan bentuknya vertikal. Jadi nanti kalau dimasukkan ke Reels, maka dia akan atas bawahnya itu hitam, kosong. Itu tidak bagus gitu ya, tidak akan menarik gitu ya. Jadi dari segi tampilan saja sudah tidak menarik. Gimana kalau di crop? Wah, pasti kanan kirinya hilang juga kan. Jadi kalau misalnya niat untuk bikin video Reels, video Instagram Story, usahakan videonya bentuknya vertikal. Karena ini semakin ke sini, vertikal mode video ini trennya semakin tinggi ya. Bapak Ibu tahu kan kalau misalnya TikTok mungkin yang dulu rame ya. Jadi TikTok yang duluan rame dengan vertical mode, diikutin YouTube. Bahkan rekan-rekan tahu kan sekarang ada namanya YouTube Short. Jadi YouTube Short itu video-video pendek yang bentuknya vertikal gitu ya. Jadi Instagram pun juga nggak mau kalah nih. Jadi memanfaatkan Reels ini dengan video vertikal. Jadi sekarang kemana-mana kalau misalnya lagi jualan keripik, lagi masak gitu ya, rekamnya jangan lagi jangan lagi horizontal, jadi harus vertikal ya, jadi harus berdiri potret gitu. Jadi kalau misalnya nge-shoot udah pegang aja HP-nya begini pegang gitu ya. Jadi bukan yang begini ya. Jadi berdiri gitu ya, posisinya seperti itu. Nah, kemudian sediakan caption dan teks atau teks di video. Nah, ini biasanya bagi Bapak Ibu yang males nih nyalain sound. Jadi kalau di Reels itu di video itu kan ada sound ya. Kalau misalnya lagi
mungkin lagi ada di acara WFH, lagi ada Zoom gini gitu ya, mungkin ada yang sambil buka-buka scroll kan nggak mungkin suaranya kedengeran gitu, atau mungkin kalau misalnya sedang ada di kelas atau lagi meeting nih gitu di kantor kan malas nyalain video kan pasti kedengeran. Ayo lo dengerin Instagram atau ayo lo kamu buka TikTok gitu kan. Jadi kan biar nggak ketahuan kan pasti orang di mute. Nah caranya gimana orang tahu konten kita apa kalau misalnya kita tidak menyediakan caption atau teks di video. Jadi otomatis rekan-rekan usahakan untuk menyediakan teks. Jadi teksnya ini benar-benar dituliskan di videonya. Jadi kalau ada video yang sedang jalan, misalnya lagi promosi jualannya gitu ya, misalnya keripiknya dari bahan ini, tulis aja di situ gitu. Jadi dari bahan apa gitu kan, diketik di situ. Terus kemudian dengan bumbu pilihan gitu, tulis aja karena tidak sedikit orang yang malas menghidupkan volume atau mungkin menghidupkan suaranya di Reels. Dan terakhir adalah menggunakan trending video atau sound. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan. Jadi tadi ya, kita kan riset dulu nih, riset dulu kompetitor atau mungkin riset di Reels gitu ya, di home-nya gitu kan. Oh, yang lagi trending tuh apa? Caranya adalah, oh, sound ini banyak dipakai nih. Klik sound-nya gitu ya. Kan di situ kan biasanya ada sound-nya di bawah tuh ada sound-nya namanya apa. Klik sound-nya. Kalau misalnya belum mau bikin Reels sekarang juga pada saat itu, save dulu gitu ya. Terus kemudian baru bikin videonya dimasukkan input dengan sound tersebut, sound yang lagi viral nih gitu. Kalau usahakan untuk tidak menggunakan sound bawaan pribadi. Karena kenapa gitu ya? Kenapa menggunakan sound atau video yang sedang trending ini? Jadi biasanya ketika orang mencet sound-nya, orang lain nih siapapun mencet sound-nya, maka orang-orang yang pakai sound tersebut tuh muncul virusnya di bawah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu pakai sound sendiri, gitu ya, pakai musik tambahan sendiri, maka tidak akan kalau misalnya orang lagi cari nih, nggak mudah ketemu, bisa saja ketemu tetapi susah gitu ya, karena belum naik gitu, belum banyak penggunanya gitu kan. Jadi usahakan menggunakan video dan sounds yang memang trending. Nah, bentuk videonya bebas, misalnya sound yang lagi trending tuh lagu apa gitu, mungkin lagunya apa yang kayak dulu ada anak-anak Jepang tuh yang my gono koneko-chan, nah itu kayak, nah bentuknya seperti apa yang isi videonya bebas gitu ya, nggak usah harus sama, misalnya oh orang ini lagi jualan keripik yang makan anak-anak, nggak harus gitu ya, nggak harus seperti itu yang misalnya view-nya tinggi. Coba cari lagi, gali lagi gitu ya, gimana kita bisa menemukan video yang cocok dengan sound tersebut gitu. Jadi usahakan tadi ya menggunakan video yang sound-nya lagi viral juga seperti itu. Nah mungkin itu ini mungkin sedikit gambaran, mungkin teman-teman nanti yang ketinggalan bisa itu ya Pak Yudi ya, bisa lihat di YouTube-nya Next Up nanti ya Pak ya. Lihat di YouTube-nya Next Up, dan juga ini ada yang mau minta materinya di-share nanti Mbak. Mungkin bisa di-share materinya atau gimana? Nonton di YouTube aja Pak, biar nggak salah sangka gitu. Oke, Takutnya, iya, takutnya kenapa gitu ya, saya tidak share materi saja, karena bisa jadi rekan-rekan salah tafsir. Kalau misalnya membaca yang tadi ya, mungkin yang sebelumnya gitu, relatable tuh apa sih gitu ya. Orang kalau baca begini aja, kalau tidak dijelaskan nggak paham kan. Ya. Baik. Jadi nanti lihat ininya di YouTube-nya Next Up ya? Iya betul, nanti ada di situ aja. Jadi nanti bisa rekan-rekan baca lagi. Ini bocoran jadwal kalau misalnya mau bikin kontennya, ada Reels, Carousel, IG Story, terus kemudian ada tadi ya tujuannya kalau misalnya Mbak saya pengennya itu followersnya naik. Oh dari mana followersnya naik? Dengan Reels. Saya pengennya ada yang beli. Oh berarti Reelsnya harus storytelling. Jadi ini bisa di screen capture kalau misalnya pengen screen capture silahkan. Atau mungkin nanti bisa dicek lagi di YouTube-nya Next Up. Ya, saya lanjut ya karena waktunya mungkin udah mepet. Berikutnya adalah maksimalkan fitur-fitur Instagram. Nah, ini mungkin terlepas dari konten. Kalau misalnya kontennya sudah bagus, tetapi fitur-fitur yang lainnya tidak dimaksimalkan, maka orang akan kabur aja nih, oh cuma like doang nih, nggak follow gitu ya. Jadinya kalau bisa maksimalkan fitur ini. Jadi biodatanya yang menarik, dari username-nya dipilih yang spesifik, terus kemudian sesuai dengan kata kunci yang kita inginkan. Ada CTA itu call to action, misalnya order via WA dikasih di bawahnya, atau mungkin join reseller, klik
nomor HP berapa gitu ya. Jadi gitu. Terus kemudian ada highlight. Nah, ini ya Bapak Ibu, kalau misalnya membuat story, biar story itu kan hilangnya dalam waktu 24 jam. Bagaimana agar tidak menghilang? Bapak Ibu bisa simpan di namanya highlights ya. Jadi kalau misalnya mana ya? Nanti saya tunjukkan ya. Aduh, kebalik lagi. Jadi ada namanya highlight. Jadi bisa di highlight nih pas sedang ada yang review. Kan biasanya kita reshare nih, misalnya lagi di tag nih sama customer. Oh, bagus nih baju, misalnya jualan baju. Bajunya bagus lagi dipakai gitu ya. Kita reshare, kita repost di story, ternyata itu cuman 24 jam. Nah, bagaimana bisa dilihat oleh orang lain, caranya disimpan di highlight. Jadi highlight itu bisa macam-macam bentuknya, bisa ada review dari orang, atau mungkin kita buat sendiri bagaimana cara order, atau mungkin kalau ada promo gitu ya, promo khusus, atau mungkin bagian-bagian misalnya baju khusus muslim anak, atau mungkin hijab gamis dewasa gitu ya, jadi bisa diposting di kelompok-kelompokkan. Selanjutnya adalah perhatikan waktu posting. Nah, kemarin ini saya lagi post di Instagram pribadi saya gitu ya, saya kena shadow ban. Jadi shadow ban itu sebenarnya perlakuan dari Instagramnya istilahnya robotnya Instagram gitu ya, yang menilai bahwa tindak laku kita itu seperti bot. Bot itu robot juga gitu ya. Jadi mereka menilai bahwa oh si pengguna ini nih nge-spam nih gitu ya. Jadi diturunin lah kita gitu ya. Views-nya turun, terus kemudian audiensinya turun gitu ya, retensinya turun gitu ya. Jadi semuanya turun. Penyebabnya apa? Salah satunya adalah tidak perhatian kepada waktu posting. Jadi saya terus posting aja ya. Kalau misalnya ada tuh yang lagi jualan, pengennya, aduh saya mah sempetnya jam 11 sampai jam 12. Ya udah jam 11 sampai 12 saya posting sama 10 postingan gitu. Nah, dianggapnya sama Instagram itu adalah spam. Jadi sampah nih gitu ya. Akhirnya turun deh, views-nya turun drop banget gitu ya. Besok di hari berikutnya masih susah lagi naiknya gitu ya. Jadi jangan lakukan itu ya Bapak Ibu. Seperti tadi sudah saya kasih bocoran ya, jadwal-jadwalnya usahakan ikut ini gitu. Udah ya, udah di screenshot ya. Oke. Nah, kemudian jamnya jam berapa sih Bapak Ibu gitu ya, bisa menyesuaikan yang tadi, jadwal tadi, bisa melihat juga jam waktu-waktu santai. Jadi waktu-waktu santainya orang Indonesia itu biasanya sebelum berangkat kerja. Atau mungkin kalau yang lagi naik KRL, mungkin lagi di KRL nih jam 6 sampai jam 7. Terus kalau misalnya yang anak sekolah mungkin disesuaikan masuknya jam 7, oh berarti santainya sebelum dia sarapan kali ya, sebelum dia bangun sekolah kali ya. Jadi tidak saya tidak memberikan jam khusus, misalnya jam 5 sampai jam 7, jam 7 sampai jam 9 tidak. Kalau dari saya sendiri, perhatikan marketnya masing-masing. Jadi kebutuhan market dan jam santainya market pun berbeda-beda gitu. Jadi sesuaikan. Nah, kemudian gunakan hashtag yang powerful. Nah, jadi hashtag ini semakin ke sini sebetulnya kalau di Instagram agak kurang ya untuk optimasinya masih agak kurang dengan hashtag, karena semakin banyak orang yang pakai hashtag akhirnya ya nyampur gitu aja, udah nggak ketemu, udah tenggelam. Nah, caranya bagaimana yang hashtag yang kita gunakan ini agar powerful, jadi harus gabungkan dua hal. Jadi antara hashtag yang banyak dicari dan yang spesifik. Jadi kalau yang banyak dicari kan otomatis kita pengen nih rebutan di situ gitu ya, karena ini lagi rame. Tetapi kalau misalnya saingan kita adalah yang besar-besar, brand-brand besar, kita ya udah tenggelam lah kita. Nah, caranya biar imbang, maka gunakan juga yang spesifik. Misalnya kalau jualan hijab ya jangan hijab misalnya jual hijab atau mungkin hijab Indonesia gitu ya. Gunakan yang lebih spesifik lagi, misalnya hijab bergo premium gitu. Jadi yang lebih memang dekat dengan brand kita, dengan produk kita. Selanjutnya juga maksimalkan IG Live. Nah, jadi IG Live ini mungkin Pak Yudi juga ya yang sering memanfaatkan ini ya Pak ya. Kalau dengan IG Live itu biasanya followers kita dapat notifikasi nih ya kan. Oh, ternyata toko A, toko B sedang live, dan dia posisinya di Instagram itu biasanya paling kiri, paling atas. Jadi rajin-rajinlah live gitu ya, yang pengen jualan. Kalau misalnya punya produk, rajin-rajinlah live, karena live itu biasanya tadi ya tujuannya untuk pembelian gitu ya. Jadi ketika memang kita rajin live, posisi kita di atas, customer atau followers kita akan ada notifnya juga gitu. Nah, kemudian rajin balas DM dan rajin interaksi. Walaupun kita penjual, jangan malas untuk komentar
ke ini juga ya, apa namanya, ke customer kita. Misalnya kita customer yang loyal gitu ya, mungkin ada customer yang loyal, fallback dia. Terus kemudian ketika dia posting, postingan apapun itu dukung gitu ya. Jadi agar dia merasa, oh ternyata si brand ini, si produk ini perhatian juga sama saya gitu ya. Akhirnya ada produk apa ya, dia kepo lagi gitu ya. Jadi otomatis dia pun engagement-nya juga tinggi sama kita. Selanjutnya adalah manfaatkan kolaborasi. Nah, di sini Bapak Ibu, eranya sekarang itu adalah era kolaborasi. Artinya apa? Kita harus kerjasama dengan berbagai macam. Misalnya, kalau misalnya mungkin Pak Yudi ya, kalau misalnya live kan nggak mungkin sendirian. Mungkin ya, mungkin sendirian. Cuman kan lebih sering pasti ada Berdua, yang tanya jawab berdua, ya. iya betul. Nah, itu adalah salah satu bentuk kolaborasi yang bisa di live. Nah, kemudian sekarang itu postingan Instagram, kalau misalnya Bapak Ibu teliti, ada yang namanya kolaborator. Jadi sekali posting bisa langsung 2 tempat nih. Misalnya saya posting antara Instagram pribadi saya dan Instagram jualan saya. Jadi sekali posting langsung bisa keluar di 2 tempat. Nah, akan lebih bagus kalau misalnya kolaborasi itu dengan KOL. Jadi misalnya endorsement atau mungkin komunitas tadi ya, kerja sama komunitas yang memang dia punya power yang lebih kuat daripada kita. Jadi sekali kita posting, dia juga keluar juga di tempat dia nih, gitu kan. Jadi caranya mulai sekarang usahakan untuk semakin banyak bekerja sama atau kolaborasi, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan konsisten. Nah, mungkin ini dibilang, oh ini step terakhir, tapi justru ini yang paling susah gitu ya. Baik dari pengalaman saya pribadi gitu ya, mungkin banyak curhat-curhatan juga, yang paling susah adalah konsistensi ya. Jadi susah gitu kalau misalnya mengeluarkan mood harus setiap hari gitu kan. Terus mencari jadwal, apalagi kalau produksi dipegang sendiri, jualan dipegang sendiri, promosi pegang sendiri gitu kan. Saya juga jadi curhat nih. Jadi otomatis susah gitu ya untuk boro-boro konsisten, evaluasi aja nggak pernah gitu ya. Jadi kalau bisa ini disempatkan, mungkin dijadwalkan ketika mungkin seperti ini, hari Sabtu, Sabtu sore atau malam Minggu gitu ya. Kalau lagi di rumah dicek lagi. Kira-kira efektif nggak ya konten yang kita lihat tadi, terus kemudian karakteristiknya udah sesuai belum gitu ya. Saya jualan jilbab anak, tapi kok follower saya kebanyakan bapak-bapak, wah susah nih gitu ya. Jadi harus ganti konten lagi. Saya jualan mungkin baju-baju tren yang untuk anak muda, tapi kok followersnya usianya kok ternyata 35 tahun ke atas, wah salah nih berarti kontennya. Jadi kita ulik lagi gitu ya. Jadi jangan segan, jangan malas untuk melihat insight ya. Jadi kalau Bapak Ibu bingung insight itu ada di mana, saya kasih gambaran. Oh ada nggak ya di sini ya? Oh nggak ada. Jadi biasanya kalau Instagramnya berubah Instagram bisnis, di bawahnya langsung di bawah, di atasnya highlight itu biasanya langsung ada kontak WA atau mungkin nomor HP, email, dan insight. Nah, insight itu tempat Bapak Ibu untuk melihat perkembangannya selama 7 hari ke belakang, 30 hari ke belakang, 1 tahun ke belakang gitu ya. Jadi di situ bisa kita lihat nih misalnya di Instagram jualan saya gitu kan selama periode ini 1 minggu itu ternyata, oh yang paling tinggi postingan saya seperti ini nih gitu. Oh ternyata kalau postingan produk tunggal itu kurang nih gitu ya audiensinya. Berarti saya harus memunculkan ada manusianya gitu ya. Jadi kita gali nih kira-kira apa ya membuat beda gitu. Nah kemudian bisa juga insight-nya dicek per postingan. Jadi oh ternyata kalau postingan-postingan atau mungkin hal-hal yang merupakan tadi ya mungkin insightful, terus kemudian relatable gitu ya, kasih motivasi, ternyata banyak yang nyimpen nih Bapak Ibu gitu ya. Terus kemudian mungkin kalau misalnya kontennya bisa di-share juga, mungkin lebih banyak juga yang bisa di-share. Nah, jadi dari situ reach-nya pun juga akan meningkat. Jadi banyak juga yang akan profil visit datang kepoin bawah-bawahnya gitu. Jadi jangan jangan males cek ini gitu ya, baik keseluruhan atau mungkin satu per postingan gitu bisa dilihat. Terus kemudian ini mungkin audiensinya dari mana asalnya, kemudian range usianya udah sesuai belum tadi ya bisa kita lihat. Nah, kemudian ini jam-jam aktif yang tadi seperti saya bilang, saya tuh posting harusnya jam berapa sih? Lihat marketnya di sini. Oh, ternyata market saya ramenya jam segini nih, jam 12-an gitu ya, jam 12 siang. Oke, saya posting jam situ gitu. Jadi sesuaikan dengan insight-nya. Oke, mungkin cukup dari saya. Nanti kita lebih banyak diskusi aja sisanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Yudi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Niken ya yang sudah share begitu
luar biasa materi hari ini, bagaimana viral di Instagram. Makanya tadi saya udah bilang bahwa susah-susah gampang ya, tapi mungkin ini untuk mengawali, mungkin nanti ada teman-teman yang ingin sharing atau ingin bertanya. Saya ingin satu pertanyaan dari saya dulu, Mbak Niken. Bagaimana langkah awal yang paling mudah untuk memulai viral di Instagram ini, gitu, Mbak Niken? Oke, yang langkah paling pertamanya. mudah, paling pertama yang bisa kita lakukan. Iya. Jadi seperti tadi ya, mungkin sebetulnya langkah yang paling realnya ya Pak ya, bagaimana sih? Jadi apa yang harus saya lakukan setelah selesai webinar ini, gitu ya? Ya, kita kan ceritanya ya Pak Yudi. Kalau misalnya kita sudah punya target market yang jelas nih, saya jualan misalnya jualan baju muslim. Oh, berarti customer yang saya sasar adalah ibu-ibu, wanita kan pastinya ya, tidak hanya ibu-ibu, mungkin remaja atau mungkin ibu-ibu wanita. Berarti kita lihat lagi nih, oh wanita itu senangnya konten yang apa gitu ya, kita kulik. Oh ternyata kontennya senangnya yang motivasi atau mungkin ngelihat baju-baju yang bagus. Kalau baju-baju yang bagus mungkin langsung jualan ya, enggak ya. Jadi lebih tadi ya, jadi yang insightful, terus kemudian emosional. Misalnya emosional itu ada saya mau ini. Jadi saya pernah postingan saya itu banyak yang tinggi views-nya itu ketika saya memberikan sebuah motivasi. Jadi misalnya saya seorang wanita, terus kemudian saya ini banyak salahnya, tapi saya dituntut oleh orang lain untuk jadi wanita yang baik gitu ya. Jadi lebih ke ini aja, kita cari nih celahnya. Wanita itu ternyata menyentuhnya di bagian mana gitu ya. Maksudnya tersentuhnya oleh hal apa? Oh, ternyata oleh hal-hal yang relatable gitu. Misalnya kenapa sih kok wanita itu harus dituntut cantik, harus dituntut punya ini A B C D E F G gitu ya. Sedangkan kita sebenarnya juga punya hal yang untuk dikerjakan juga gitu. Jadi tadi ya, cari hal yang mudah disentuh. Karena kalau misalnya relatable nih biasanya kalau misalnya wanita-wanita relatable itu gitu ya. Jadi kalau relate saya share gitu, saya posting gitu. Nah, kalau misalnya postingannya itu terkait dengan langsung jualan, takutnya gitu ya, orang-orang akan langsung apa sih nih jualan gitu. Jadi usahakan dulu untuk membuat konten yang memang gambarannya luas tetapi disukai banyak orang. Itu sih Pak. Oke, kadang-kadang kita susah juga nih Mbak Niken ya untuk memulai membuat konten gitu. Nah, kadang-kadang kan ada reels yang bertebaran gitu. Boleh nggak sih kita menggunakan reels yang ada itu, kita upload dulu, kita memulai dengan reels dari orang lain sehingga orang mulai melihat, datang ke tempat kita. Boleh nggak seperti itu, Mbak Niken? Kalau saran saya untuk di reels jangan seperti itu. Kalau mungkin kalau mungkin untuk postingan di feeds, kalau di feeds itu kan bisa ya kita repost gitu ya. Jadi misalnya ada postingan, misalnya kita produknya adalah produk tentang makanan. Jadi kita bisa repost tentang makanan yang sehat itu seperti apa. Jadi kita repost, misalnya kita nemu sebuah postingan, di posting gitu bisa. Itu kalau misalnya di feeds. Kalau di reels kan karena bentuknya video ya Pak Yudi. Kalau misalnya dia ini kan lagi viral dan ini sudah ada gitu. Jadi orang akan malas lagi nih nge-like gitu kan. Jadi udah pernah. Jadi kalau misalnya caranya seperti apa? Kalau misalnya tadi kita melihat sebuah konten yang viral, kita buat persis seperti itu tidak apa-apa. Tapi manusianya kita, produknya kita. Misalnya nih yang lagi viral misalnya orang dulu ya kalau misalnya kayak liburan gitu kan misalnya liburan yang ngambil anaknya ditarik terus habis itu diginikan terus tiba-tiba jatuh gitu kan. Berubah, ya? Itu ya kan jadi berubah gitu kan. Kita buat seperti itu. Nggak apa-apa persis tapi manusianya kita. Kalau misalnya produk kita ngelihat ternyata ada produk yang lagi viral nih. Misalnya produknya diapain gitu, misalnya lagi di packing atau mungkin apa gitu kan, kita buat dengan produk kita sendiri gitu, nggak masalah gitu. Jadi kalau di reels usahakan jangan untuk repost, karena kalau repost itu percuma gitu kan ya, orang mungkin akan hanya sekedar view dan like, tapi dia nggak akan follow kita gitu, karena mungkin udah tahu ini sumbernya sih bukan di dia gitu Pak. Menurut saya seperti itu.
Baik, oke, terima kasih Mbak Niken. Nah, kalau nanti saya kebanyakan nanya, pesertanya nggak nanya nih. Karena saya sendiri nih punya banyak sekali pertanyaan buat Mbak Niken. Nah, tapi kita ini dulu kita berikan dulu kepada teman-teman kita ya, peserta kita, Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau bertanya, silahkan mungkin bisa raise hand dan kemudian bisa karena pesertanya sedikit banyak juga ya 50 ya. Oke, kita bisa kita buka open mic aja ya Mbak Niken ya, asal satu-satu dan bisa teratur. Oke, silakan yang mau bertanya mungkin bisa open mic. Di sini ada untuk sound apa juga berlaku hak cipta. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya sound itu yang tadi ya saya jelaskan. Jadi kalau misalnya di Instagram itu, kalau misalnya rekan-rekan pakai sound sendiri, makanya tadi kan saya jelaskan kalau misalnya pakai sound di Reels itu usahakan pakai sound yang sudah ada di Instagram, apalagi yang sudah viral. Jadi otomatis langsung kita ambil di situ. Kalau misalnya itu sudah di-approve oleh Instagram, berarti otomatis itu bisa kita gunakan. Nah, kalau misalnya kita pakai sound kita pribadi, takutnya tadi ya hak cipta. Jadi otomatis rekan-rekan juga, saya pernah beberapa kali melihat postingan teman-teman, soundnya hilang nih setelah beberapa hari. Jadi cuman gambar aja gitu, soundnya video bergerak tapi soundnya nggak ada. Jadi tadi ya, caranya adalah rekan-rekan gunakan sound yang memang sudah ada di Instagramnya. Jadi search aja kan di situ biasanya kalau misalnya nggak mau pakai yang viral, misalnya mau pakai yang cari sendiri gitu ya, diklik di sound yang gambar sound gitu ya, gambar not balok itu, diklik teman-teman cari di situ, misalnya lagu apa gitu ya. Kalau misalnya ada bisa dipakai dan itu aman. Kalau misalnya nggak ada, kalau misalnya aduh pengen banget nih pakai lagu yang ini, saya tambahin aja nih, misalnya saya bisa edit video pakai VN atau misalnya InShot gitu ya, saya masukin gitu pakai lagu ini. Nah, pas di-upload Instagram ternyata tadi ya hak cipta gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi usahakan ngambil sound langsung di Instagramnya aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Niken. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh kan ditampilkan tutor? Tutornya, aduh, gimana kalau tutor ya? Gini. Jadi begini. Jadi nantinya tentu hari ini kita tidak bisa secara keseluruhan gitu ya untuk memuaskan Bapak dan Ibu. Nanti Next Up akan membuat semacam workshop yang Bapak Ibu bisa ikutin sehingga kita bisa langsung praktek bersama dengan Mbak Niken dengan waktu yang lebih panjang tentunya. Dan kita akan lakukan itu nanti setelah ini akan kita berikan jadwalnya. Tetapi secara umum hari ini atau jam ini kita bercerita atau tahu dulu lah gimana sih sebenarnya yang viral. Kayak tadi mencari kata kunci, mencari tag dan segala macam itu ada teknik-teknik tertentu atau mengenali satu produk kita itu juga ada cara-caranya gitu. Tetapi kalau bisa Anda dapatkan sendiri itu lebih baik. Tapi nanti kalau memang masih kesulitan, kita ada workshop. Anda bisa siapkan dulu Instagramnya seperti tadi petunjuknya Mbak Niken. Jadi dipisahkan antara pribadi dan bisnis. Dan nanti kita baru workshop menggunakan Instagram bisnisnya. Begitu Pak. Oke, ada pertanyaan lagi. Itu tadi dari Ibu Esti, Asteria ya. Kemudian ada lagi. Jadi tadi kembali ke sound itu, kalau kita pakai sound yang sudah disediakan oleh IG, aman berarti hak ciptanya ya? Aman, ya? hak ciptanya aman. Jadi memang sudah diverifikasi sama IG-nya kalau itu. Nah, untuk Mbak Nurayu Anissa ini, kalau misalnya tidak bisa tambah sound ini, di mananya? Di story atau di reels. Jadi kalau misalnya di reels itu nggak mungkin nggak ada sound. Jadi dicoba aja gitu ya. Kalau di story mungkin di atasnya nggak ada, tetapi sebentar ya, mungkin lebih saya kasih ini. Nah, rasanya sih kalau di story ada juga kayaknya. Nah, mungkin kalau ya harusnya ada. Kalau misalnya tidak ada, sebentar mungkin ya saya postingan. Misalnya kalau misalnya tidak ada, kan misalnya ini ya nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya dia tidak ada di sini, coba ditambahkan yang di stiker.
nggak kelihatan ya? Hilang deh. Ya. Di stiker, nah nanti ke bawah dia ada namanya musik. Hilang lagi. Sudah. Jadi cari gitu. Jadi mungkin di atasnya nggak ada yang langsung gambar musik, tetapi ditambahkan di stiker dulu. Klik stiker, nanti di bawahnya biasanya ada musik. Dicoba gitu. Kalau itu di story tidak ada. Kalau misalnya di Reels tidak mungkin nggak ada, jadi pasti ada ya, Mbak Pasti ada Ayu ya. Oke. Saya juga rasanya di story itu ada juga sih. Ada. Mungkin nggak kelihatan aja, cuman nanti dicari deh di YouTube atau di mana gitu ya, bisa dilihat. Ya. Kemudian ini apakah tiap akun itu jam efektif postingnya berbeda? Nah, itu dia. Gitu. Atau sama aja gitu, Mbak Ika? Ya, jadi tadi ya kalau sebetulnya kan untuk Instagram marketing atau semua digital marketing itu kan nggak ada ilmu pasti gitu ya Pak Yudi ya. Jadi kembali lagi kalau misalnya kita ikut sebuah seperti ini webinar atau mungkin belajar di kelas-kelas manapun itu, kalau misalnya kita ketemu nih, oh kok si A itu nyuruh posting jam 7 sampai jam 9, kok si B nyuruh posting jam 5 sampai jam 7, kenapa seperti itu? Karena menurut saya adalah seorang yang penganut ini. Kita ngelihat sendiri nih Instagram kita tuh kayak gimana. Jadi tadi ya, kalau menurut saya memang berbeda-beda. Karena lagi-lagi melihat market kita. Kalau misalnya tadi ya perbedaannya, market kita adalah seorang anak-anak SMP, ceritanya nih nggak lagi pandemi ya, mungkin ceritanya si anak tersebut ke sekolah gitu kan, otomatis kan anak tersebut sudah tidak bisa pegang HP, mulai dia mandi biasanya kan ya, mandi, sarapan, ganti baju itu kan sudah nggak bisa lihat HP. Biasanya jam berapa sih? Oh mungkin sudah tidak bisa lihat HP 5:30, berarti sebelum 5:30 dia aktif pegang HP-nya gitu ya, jadi otomatis postingnya sebelum 5:30. Tetapi kalau misalnya market kita adalah seorang pekerja, kebanyakan mungkin pekerja itu ada waktu untuk berangkat ya dari rumah ke tempat kerja, mungkin menggunakan transportasi umum, mungkin gitu ya. Kita asumsikan seperti itu, maka dia perjalanannya jam berapa nih? Oh, jam 7 sampai jam 8, karena masuknya jam 8. Atau mungkin jam 7 lah, ada yang masuk jam 7. Oh, berarti jam 6 sampai jam 7. Jadi jam-jam tersebutlah kita harus rajin posting gitu ya. Jadi sesuaikan lagi nih, nggak ada kok aturan baku. Jam 6 sampai jam 7 sampai jam 8 itu tidak ada. Jadi kembali lagi lihat insight-nya, ramenya di jam berapa, itu aja Pak Yudi. Oke, jadi Mbak Niken ini hanya memberikan ancer-ancer kira-kira aja. Dan Ya, tiap-tiap orang, tiap-tiap pembicara punya sendiri insight mereka jam-jam berapa. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali customer kita, bagaimana kita melihat kebiasaan mereka, dan itulah yang jam-jam mereka istirahat atau mereka melihat handphonenya. Disitulah waktu-waktu efektif yang kita bisa melakukan posting ininya kita ya. Apa tadi ya, berupa reels, berupa feed, berupa story dan segala macamnya. Begitu kira-kira ya tadi dari Maratus Solihah ini. Kemudian Ibu Esti Asteria ini mungkin kali ya. Saya kesulitan menulis. Oh, Bapak ya? Iya. Maaf Pak, maaf. Bapak Esti Asteria. Oke. Ini saya selama ini kesulitan menuliskan 100 kata pertama, sering bingung cari kata-kata yang pas. Ini gimana nih Mbak Niken? Oke. Nah, kembali lagi ya. Jadi kita kalau misalnya menjadi seorang yang pengen didengar gitu ya, biasanya kita harus banyak mendengar gitu kan ya Pak ya. Jadi ya, karena apa? Kalau misalnya kita pengen gitu ya tulisan kita dibaca, otomatis kita juga harus lebih banyak membaca. Jadi coba cek nih gitu ya, coba cek nih ke kompetitor, terus kemudian ada misalnya, oh saya suka banget nih dengan IG ini, walaupun mungkin jualannya tidak sama. Mungkin saya jualan baju muslim, tetapi saya suka IG-nya dia rame nih, ternyata dia jualannya makanan. Kita kepoin di situ. Kalimat pertama yang biasanya saya suka, saya aja dulu kembali ke Bapak Ibu lagi gitu ya. Saya suka kalau misalnya ada kata-kata seperti ini gitu ya. Jadi balik lagi kita perlakukan diri kita ini sebagai seorang customer. Saya itu suka membaca seperti apa ya. Kalau misalnya saya lagi scroll Instagram, tiba-tiba saya berhenti karena apa gitu. Jadi kembali dicek lagi, nggak apa-apa namanya riset ya, namanya riset kan.
tidak masalah gitu ya, mungkin seharian swipe aja nggak masalah gitu ya. Jadi mencari minat orang lain itu berdasarkan kita dulu, karena kita yang tahu produk kita gitu. Jadi posisikan si pembeli itu adalah kita gitu aja. Mungkin menurut saya seperti itu Pak Yudi. Oke, jadi kembali lagi kita menjadikan kompetitor kita bukan sebagai lawan kita. Kita juga harus mau untuk membaca ya, atau melihat ini ya, siapa yang paling tinggi. Kenapa sih orang mengambil produk di sana gitu? Apa yang menarik gitu? Kata-kata apa yang digunakan? Sehingga itu juga bisa memberikan kita insight kepada kita, mempermudah kita untuk bisa menuliskan kata-katanya. Meskipun kita tiru, tapi nggak harus sama gitu ya Mbak Niken ya. Harus punya punya cara untuk merubah-rubah kata-kata itu gitu. Iya, Oke, betul. baik. Jadi ATM ya Pak ya, amati, tiru, modifikasi. Betul, setuju. Oke, ini ada Pak Daniel Timotius, raise hand. Mau bertanya Pak? Langsung open mic. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau tanya Bu Niken. Bu Niken kan tadi udah disampaikan 4 langkah menyusun konten. Itu kan headline, isi, call to action, dan trend. Untuk yang kontennya isi, Bu, saya mau tanya, untuk brand, service, dan produk itu kontribusinya seperti apa, Bu? Service dan produk. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Maaf sebetulnya saya potong. Service and produknya apa ya Pak kira-kira? Misalnya saya kan bergerak di mesin fotokopi. Saya ada jual, ada sewa. Ada jual, ada sewa. Nah, untuk isinya itu supaya bisa membangun konten yang menarik kan tadi Ibu udah sampaikan. Kan tahu untuk di situ titik beratnya kemana? Ke brand, ke service, ke produk. Seperti apa? Bagaimana merangkainya? Terus pertanyaan kedua, dari yang Ibu tadi bilang, kita harus lihat niche market. Ibu kan kalau niche market pada saat kita blast promo kita ke Instagram, kita kan nggak bisa, pertama nggak bisa pilih dulu kan, semuanya dapat dari usia berapa sampai berapa, dari wanita, pria, dari ada orang yang respon like atau tidak. Nah dari situ kan tadi Ibu bilang pelajari dari orang konten di mana yang kita bisa waktu didapat. Nah, maksudnya secara detailnya seperti apa untuk kita menganalisanya? Karena yang saat ini kita punya ini banyak sekali tidak sesuai dengan sasaran. Ibu kan bilang pilih sasarannya, tepatnya seperti apa. Nah, untuk memilah itu kan dari detail itu apa memang kita bisa ngasih secara belas pribadi ke personal yang memang kita targetkan. Kalau di Instagram kan belasnya totalnya semua orang lihat. Maksudnya belasnya itu iklan atau seperti apa ya Pak ya? Ya bisa aja promo yang isi konten yang tadi, bisa juga storytelling atau seperti apa. Nah, strategi dari Ibu seperti apa Bu yang baiknya? Oke, coba saya jawab Terima ya. kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Daniel. Ya, jadi mungkin kalau tadi menanyakan mungkin tentang service atau produk service gitu, misalnya untuk mesin fotokopi, kira-kira konten postingannya isi itu seperti apa? Nah, jadi isi itu kan nanti kalau misalnya saya coba nanti saya carikan. Jadi konten itu bermacam-macam Pak. Jadi tidak harus isinya mengenai jualan. Bisa jadi kita nanti bikin jadwal nih, misalnya ada dalam sebulan itu kan 30 hari. 30 hari itu misalnya tanggal 1-nya kita mau posting tentang welcome, misalnya kan bulan Februari gitu ya, welcome Februari. Nggak masalah gambarnya cuma welcome Februari aja, bawahnya kita isinya mendoakan. Nggak melulu langsung produk kita gitu ya. Terus kemudian hari kedua kira-kira boleh lah ya uangnya masih banyak gitu kan, biasanya customer kita uangnya masih banyak, masih gajian, uangnya dompetnya tebal gitu ya, bolehlah kita pancing ke produk kita. Caranya gimana? Adalah dengan sedikit menyinggung kebutuhan gitu kan, kira-kira kalau misalnya mungkin mesin fotokopi berarti targetnya pemilik fotokopi ya Pak, atau gimana maksudnya itu, jual mesin fotokopi atau servis gitu ya Pak ya?
ya. Mungkin Kita segitu ya. ada jual, ada sewa. Ada jual, ada sewa. Oke. Kalau sewa, servis sudah langsung masuk di sewa, Bu. Udah free. Oke. Ya, berarti targetnya adalah orang-orang yang memang punya apa ya? Punya tempat fotokopian ya, Pak. Berarti ya punya tempat fotokopian atau mungkin lembaga yang membutuhkan fotokopian gitu ya. Atau mungkin orang-orang tertentu yang memang butuh itu. Nah, caranya gimana untuk membuat konten yang sesuai dengan misalnya mesin fotokopi adalah kita lihat nih, oh berarti dia harusnya punya tempat fotokopian. Caranya kita pancingnya gimana? Agar misalnya nih apa insight-nya ya? Oh agar kamu tuh jualannya fotokopinya cepat, terus rame orang balik lagi ke tempat kamu, maka kamu harus mempunyai mesin fotokopi yang bagus, yang terservis dengan nyaman dan sebagainya gitu ya. Jadi kita gali kebutuhan si customer ini kenapa sih harus beli produk Bapak gitu ya. Di situ jadi kita singgung nih gitu. Nanti bentuknya bisa dalam bentuk video, bentuk foto. Foto misalnya foto aja apa aja misalnya orang lagi fotokopian mana gitu ya. Banyak tuh orang yang ngantri gitu kan. Kita bisa tampilkan di situ tapi captionnya kita buat gitu. Jadi caption isinya itu kita buat. Oh, ternyata untuk memunculkan customer yang banyak membutuhkan fotokopian yang cepat juga gitu atau mungkin yang nggak gampang rusak yang nggak sering servis gitu ya. Jadi kita pancingnya adalah dengan sesuatu yang wow ini kenapa gitu ya. Jadi nanti orang kalau misalnya sudah melihat gambarnya wow biasanya dia kepo tuh oh tulisannya apa. Jadi kalau misalnya posting di feeds lagi-lagi adalah gunakan pancingan aja gitu. Jadi fotonya pancingan gitu ya. Jadi untuk isinya nanti Bapak bisa sesuaikan gitu pengennya apa. Nah, tadi ya tidak melulu setiap hari harus posting jualan. Misalnya kemudian tanggal 3 tadi kan udah 1 2 3. Nah, tanggal 3 itu misalnya mungkin nanti Isra Mi'raj gitu ya, boleh kita bikin postingan tentang selamat Isra Mi'raj. Misalnya tanggal 25 Desember gitu kan, hari Natal, selamat Natal gitu ya. Jadi kita sesuaikan saja. Nah, kemudian postingan berikutnya apa? Ada ide-ide lain nggak? Banyak. Bisa jadi kita bercandaan aja gitu ya. Kemudian teka-teki atau mungkin pengennya giveaway gitu ya, kuis dan sebagainya. Jadi dalam 30 hari itu kita tidak melulu tentang jualan. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, tadi yang saya bingung maksudnya blast ini mungkin postingan gitu ya. Postingan kita gimana kan yang menonton banyak orang. Nah, lagi-lagi kalau misalnya kita pengennya membuat yang melihat banyak orang yang kita sasar harus dengan konten kita. Artinya apa? Kalau misalnya kita pengennya kontennya tentang servis fotokopi atau mungkin produk kita gitu ya. Ya kita pancingnya di situ. Walaupun nanti menyebarnya ke semua orang, nanti kan orang-orang akan mengerucut sendiri. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu iklan. Kalau Bapak Ibu mengiklan, maksudnya iklan yang berbayar ya, ads ya. Kalau yang ads itu bisa disasar usianya, kemudian jenis kelaminnya, range pendapatannya pun bisa gitu ya. Terus kemudian hobinya, interestnya apa itu bisa. Jadi kalau misalnya memang tidak beriklan, tidak ads gitu, maksudnya bukan ads yang berbayar, maka postingan kita itu harus terus begitu konsisten yang berhubungan dengan produk kita. Kalau misalnya kita postingannya asal, ya nanti orang-orang yang follow kita asal juga gitu. Jadi itu Pak. Jadi tetap aja nggak apa-apa. Orang yang follow kita tadinya beragam gitu ya macam-macam. Nanti lama-lama kalau misalnya Bapak konsisten posting sesuai dengan produk Bapak, yang follow pun juga akan sesuai gitu. Jadi nggak masalah gitu. Selama ini postingannya, selama ini customer-nya atau mungkin followersnya berbagai macam tidak masalah. Nanti ke depannya kalau misalnya konsisten tentang produk, ya otomatis yang follow pun juga akan minatnya sama gitu. Baik, terima kasih Mbak Niken. Mudah-mudahan ini ya Pak Daniel bisa paham gitu ya. Kalau enggak nanti mungkin di next. Iya, terima kasih Pak Daniel. Mudah-mudahan nanti di next pertemuan kita bisa lebih dalam lagi gitu. Oke, Mbak. Terima kasih, Pak. Ya, kita lanjut nih. Apa bedanya Reels dan IGTV, Mbak? Nah, ini dari pertanyaan dari Ibu, mungkin Ibu atau Bapak ini, Ovi Ardiana. Ya? Mbak Ovi Ardiana ya? Ovi, oke. Maaf ini kalau salah ya. Oke, silakan Mbak Niken. Ya, nah jadi sekarang itu Mbak Ovi ya, IGTV itu di Instagram itu sudah tidak ada. Jadi bentuknya akan diubah menjadi Reels
atau postingan video biasa. Jadi nanti Reels ini akan berkembang menjadi panjang. Jadi bisa jadi dia bentuknya itu kalau sebelumnya kan dia kalau tidak salah maksimal 1 menit ya. Nanti dia akan bentuknya bisa sampai 3 menit kalau tidak salah. Jadi rekaman misalnya live terus kemudian direkam gitu ya. Masuk nanti dia bentuknya mungkin hampir seperti IGTV tapi dia bisa jadi Reels juga. Jadi ketika kita buka dia bentuknya seperti Reels, bisa di-share, bisa di-komen gitu ya. Jadi akan sama. Jadi sekarang ke depannya Instagram itu fokusnya jadi Reels. Jadi Instagram IGTV juga sama dilebur jadi Reels gitu. Oke, terima kasih Mbak Niken. Kalau di sini ada yang bertanya, Mbak Firda Amalia. Mbak Niken, kalau edit video biasanya pakai APK apa? Oke, kalau aplikasi sebetulnya nanti kalau misalnya rekan-rekan di Reels langsung di situ pun bisa. Jadi kita pertamanya nge-record video biasa saja, terus kemudian nanti disusunnya di Reels langsung. Tapi kalau misalnya takut ribet gitu ya, pakai Reels-nya belum nyaman, saya punya beberapa aplikasi yang biasanya saya gunakan. Yang pertama namanya VN, jadi VN Vlog Now gitu ya, VN, jadi VN biasa gitu. Yang kedua InShot gitu ya, dia biasanya buat motong-motong video, menambahkan teks, fungsinya hampir sama sih VN sama InShot ini. Dua aplikasi itu gimana tulisannya Mbak Niken? InShot, oke, saya tuliskan di sini ya. Di VN ya. Aplikasi editing video. Ada VN, ada InShot, ada CapCut. Nah, 3 itu biasanya yang saya gunakan. InShot-nya itu satu ya, ininya ya, O-nya ya? Iya. Satu ya, benar ya, oke. Ada 3 itu biasanya saya gunakan. Oke. InShot, oke, VN, InShot, dan CapCut. Oke. Itu yang digunakan. Mbak Niken, sebenarnya kalau itu extension-nya apa sih? Gimana Pak? Extension filenya itu apa? MP4. MP4 ya, berarti ya, MP4. bisa kita gini, kemarin kebetulan salah satu materi dari yang saya ikutin di digital marketing, kalau kita susah-susah, mungkin kita bisa bikin di PowerPoint, kemudian kan kita bisa ekspor kan, kita bisa ekspornya nanti ke video dan ekstensinya itu MP4 gitu. Jadi berarti kita juga kalau mau mudah nih buat Bapak dan Ibu semua, bikin Reels, mungkin bisa kumpulan foto-foto juga dikumpulin, ditaruh di PowerPoint dan kemudian diekspor ke video gitu ya, Mbak Niken. Betul Pak Yudi. Kalau misalnya hanya kumpulan foto, sebetulnya langsung di Instagramnya saja bisa. Jadi kalau misalnya mau buat Reels itu tidak harus yang langsung video jadi ya. Jadi misalnya kita punya foto-foto langsung dimasukkan di situ, nanti diatur time-nya bisa kok langsung di situ. Terus kemudian saya lupa tambah satu aplikasi, ini aplikasi andalan saya sekali, bisa foto, bisa video, bisa untuk konten yang menarik gitu ya, namanya Canva. Nah ini si Canva ini aplikasi andalan saya banget gitu ya, untuk membuat apapun. Bahkan sekarang dia sudah menyediakan fitur template, bukan fitur ya, template video untuk Reels juga. Coba cari, ya sudah ada. Jadi coba dicari di Canva Reels. Kalau pusing bingung nih mau bikin Reels-nya yang cantik kayak gimana, tinggal buka Canva, cari bentuknya, kan biasanya dia ada pilihan ya, cari Instagram Story, terus kemudian cari di pencariannya Canva Reels gitu, REELS gitu. Jadi nanti dia keluar pilihan videonya. Begitu diekspor jadi MP4 sudah langsung bisa dimasukkan ke Instagram gitu, Pak Yudi. Bisa ditambah tulisan juga ya, caption dari kita gitu ya. Ya bisa. Oh luar biasa sekali. Memang. Oh ini ada Mbak Ovi. Canva memang penyelamat banget gitu. Wah, iya betul. Kemudian ini perkenalkan saya dari Modest Art, RR Modesta ini, Nursanti ya. Tanya Kak, kalau mau bikin Instagram Shop, caranya bagaimana Kak, berbayar tidak? Itu gimana itu Mbak Niken? Ya, jadi kalau misalnya untuk Instagram Shop itu syarat utamanya tadi sudah saya sebutkan ya, teman-teman harus punya web. Nah, webnya itu harus ada etalase jualannya gitu ya. Jadi mau tidak mau
nanti jadi si Instagram ini memang harus dihubungkan ke web. Kalau kita tidak punya web memang tidak bisa gitu ya. Cuman sekarang ini sudah banyak sekali penyedia web. Kalau tidak salah NextUp juga bisa ya Pak ya? Ya, betul-betul. Saya juga Nah, lagi kan? bikin di NextUp juga satu website. Wah, ini juga bisa jadi iklan dong sini ya. Jadi Saya buat soalnya Bapak kemarin Ibu, sempat dengar-dengar gitu aja. ya, Bapak Yudi jadi bikin apa namanya? web. Kalau Bapak Ibu pengen bikin website yang cantik, multiguna dan bergengsi, nanti bisa hubungin NextUp gitu ya. Oke, lanjut Mbak Niken ya. Iya, jadi tadi ya Bapak Ibu syaratnya harus punya web dan webnya itu bisa untuk berjualan. Jadi nanti kalau misalnya sudah punya web, terus kemudian upload produknya di situ, otomatis sudah bisa digabungkan ke Instagram Shop. Kalau belum memang tidak bisa. Itu memang tadi bedanya ya, kalau di Instagram dan di Facebook. Kecuali kalau di Facebook kan teman-teman ada namanya Facebook Marketplace ya. Jadi langsung upload aja bisa. Tetapi kalau di Facebook Marketplace bisa dilihat tuh di short harganya, oh paling murah mana, paling mahal mana. Nah kalau Instagram ini spesial untuk, bukan spesial ya, mungkin lebih menyasar ke kelas middle up. Jadi otomatis perlakuannya pun juga harus lebih spesial gitu. Oke, ini Ibu Nurmalianti, raise hand, mau open mic. Monggo Ibu Nurmalianti. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mau nanya itu saya juga pengen bikin web. Gimana Pak? Ibu, berapa nomor ininya? Apa bisa dikirim ini nomornya, nanti kita hubungin Bu. Oke. Oke, Ibu boleh chat aja langsung ke Pak Yudi atau ke ini ya Pak, ke NextUp langsung ya. Iya, Ibu bisa hubungin ini ya, saya tulis nomor saya, nanti Ibu hubungin saya aja. Oke, makasih Pak. Ya, terima sama-sama Bu. Oke, ada lagi yang mau bertanya tentang ini, tentang apa namanya ini, viral dengan Instagram ya. Ada yang mau open mic? Mumpung ada ahlinya loh ini. Bukan ahli Pak. Oh, saya cuma seneng aja. Bisa share ya. Oke. Nah, pada lapar kayaknya ini Pak. Iya, jadi gini, mungkin nanti kita akan adakan NextUp akan mengadakan workshop untuk langsung kita praktek bersama Ibu Niken tentang bagaimana kita membuat Instagram bisnis gitu ya, yang viral tentunya. Nah, mudah-mudahan nanti peserta yang hadir pada siang hari ini akan mendapatkan kupon diskon price-nya yang akan disediakan di NextUp, di websitenya NextUp. Dan tentunya kita akan lebih kalau dengan workshop itu kita bisa merasakan langsung prosesnya gitu ya, dibimbing langsung oleh Mbak Niken. Jadi kita bisa menyediakan ini ya Mbak Niken ya. Nantinya pakai apa itu kan Mbak Niken ya? Langsung pakai laptop bisa nggak sih itu maksimal nggak kalau penggunaan laptop untuk di Instagram Mbak Niken? Sebetulnya kalau untuk Instagram, untuk konten saya lebih suka pakai HP Pak. Ya betul, banyak yang bilang katanya ya. Jadi kalau di Instagram itu lebih pakai HP. Jadi nanti kira-kira kalau untuk ikut workshopnya Mbak Niken, apa yang harus disiapkan oleh mereka? Tadi kan kita cukup nggak kalau tadi saya katakan pisahkan dulu, bikin dulu. Jadi kita nggak di dalam workshop itu kita nggak bikin account lagi. Jadi mereka langsung bikin account sendiri atau bagaimana Mbak Niken? Iya betul. Jadi makanya tadi di awal saya ini dulu gitu ya, syarat gitu ya. Syarat mutlak kalau pengen viral yang pertama harus bikin Instagramnya terpisah, dan sebetulnya tidak, maksudnya gini Pak, kalau misalnya pengen nih, kan sekarang nih banyak ya yang pengen jadi selebgram ceritanya Pak Yudi ya, artinya ya dia
tidak berjualan produk gitu ya. Artinya dia memang cuma pengen memviralkan dirinya gitu ya. Ya nggak apa-apa pakai Instagram pribadi, tetapi dibikin untuk tetapi dikonekkan dengan fanpage, artinya bentuknya bisnis gitu. Jadi profilnya bisnis dan tidak digembok. Udah cukup sebetulnya, syaratnya cuma itu, dan bawa HP, dan insya Allah kalau HP sekarang kameranya sudah bagus-bagus ya Pak, jadinya sudah cukup mungkin menurut saya. Gitu Oke, aja. oke. Untuk waktunya gimana Mbak Niken? Nanti pantengin aja di Pantengin dulu, Instagramnya Next Up ya. Instagram Next Up. Oke. Nanti mungkin itu kalau misalnya tempatnya mungkin karena keterbatasan waktu juga mungkin yang masih di sekitar Bogor gitu ya. Jadi teman-teman yang di Bogor nanti mungkin bisa, atau mungkin nanti kita online, next ya? bisa online juga ini ya. kayaknya. Bisa nggak ya? Ya online agak susah mungkin ya. Agak Coba susah, nanti ya? saya cari media yang bisa nyambungkan, sebenarnya ada gitu ya dari HP ke laptop, cuman kadang saya gatal gitu Pak, pengen lihat langsung gitu teman-teman, oh seperti apa sih gitu Oh, kan, gitu. ya pengen, iya, jadinya kalau bisa nanti mungkin kita offline dulu, teman-teman di Jabodetabek mungkin bisa gabung gitu. Soalnya di sini ininya yang hadir pada hari ini tuh sampai di Gresik, sampai di seluruh dunia ini Mbak Niken. Amin. Jadi Iya, nanti saya mungkin coba nanti ini. mungkin kita juga pikirkan mungkin ya di Next Up ya. Ya, Nanti boleh. bagaimana kalau tampilan online-nya, dan mudah-mudahan Mbak Niken nggak terlalu gatel untuk mau langsung mengkotak-katik. Kan pengennya kan langsung lihat gitu, oh gimana sih bikinnya gitu kan. Ya. Maksudnya teman-teman kita kerjakan bareng gitu. Ya, soalnya kita pengen juga teman-teman ini yang 50 orang di sini bisa viral semua Instagramnya gitu ya Mbak ya. Oke, ada Ibu Juwita Krisandini. Halo Mbak Niken, IG-nya Mbak Niken apa? Tapi dia raise hand, mudah-mudahan langsung aja open mic gitu. Ini mungkin yang terakhir kali ya, Ibu. Oh iya, boleh. Juwita Krisandini. Monggo, Mbak Juwita. Halo. Halo, Assalamualaikum Mbak Niken. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, Mbak Niken, saya sering banget lihat untuk IG itu kadang dia menampilkan personal branding-nya Mbak Niken. Seperti misalnya dia memasarkan produk, membuat TikTok, tapi dengan betul Mbak Niken, personal branding itu sangat mendukung sekali untuk berjualan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Juwita untuk pertanyaannya. Nah, sebetulnya kalau misalnya di Instagram, memang betul personal branding atau yang memperlihatkan manusianya itu biasanya lebih gampang naik. Tetapi banyak sekali sebetulnya Instagram yang keluarnya cuma gambar-gambar aja, kata-kata saja gitu ya. Bahkan videonya tanpa manusia pun banyak sebetulnya yang bisa naik. Nah, caranya gimana? Ya lagi-lagi kita belajar gitu. Cari aja misalnya kita tidak mau menampilkan diri kita gitu ya, pengennya produk gitu ya. Lagi-lagi kita riset ke ke kompetitor. Oh, kompetitor saya Mbak endorse. Oke, coret ke yang pakai endorse berarti pakai manusia. Cari lagi yang tanpa manusia gitu ya. Misalnya yang lebih banyak produk. Nah, banyak sekali kalau misalnya rekan-rekan rajin gitu ya, biasanya produk-produk dari luar negeri kayak misalnya Korea, ya biasanya Korea gitu, biasanya dia cuman ngeliatin produknya aja pakai tangan gitu, misalnya videonya dari atas gitu ya, jadi dia flat lay gitu bentuknya, misalnya lagi proses untuk packing, terus kemudian proses untuk masak dan sebagainya, jadi tidak harus untuk personanya yang ditampilkan gitu, jadi tidak harus personal brandingnya. Terus kemudian gimana kita membuat konten yang tidak ada hubungannya dengan produk kalau misalnya tidak ada manusianya. Tenang aja gitu ya. Misalnya si produk itu bisa kok kita ibaratkan sebagai seorang manusia gitu. Misalnya kita posisikan kalau Pak Yudi, kalau misalnya foto yang dijadikan stop motion ya Pak Yudi, stop motion ya, bisa seperti itu. Jadi dari foto-foto yang dikumpulkan, dari produk-produk yang dikumpulkan, maka dia akan bergerak, terus kemudian menimbulkan sesuatu yang gatel nih, pengen klik gitu ya, pengen lihat gitu. Sebetulnya itu bisa. Dan di Instagram itu banyak, jadi lebih kita aja gali banyak
gali cari tahu lebih banyak tentang yang memang kita pengen gitu. Jadi cari preferensi kita aja gitu. Oke, terima kasih Mbak Niken dan terima kasih juga Mbak Juwita yang mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini ya, yang luar biasa. Mohon kita memberikan big applause kepada Mbak Niken dalam bentuk ini ya, reaction. Silahkan. Oke, nah sebelum mungkin kita akhiri, kira-kira ada kesimpulan apa Mbak Niken dari semua pembicaraan tadi, kemudian ada juga orang-orang teman-teman Bapak Ibu semua yang bertanya, ada apa yang bisa kira-kira kita simpulkan Mbak Niken? Oke, mungkin kalau saya sebetulnya yang pertama adalah jangan buat segalanya jadi ribet. Mulailah dengan hal yang mudah. Ambil HP-nya, kemudian buka Instagram-nya, klik di situ ada namanya Reels, atau mungkin bisa gitu ya langsung record video gitu. Kalau enggak, klik di bagian Reels, di swipe, wah ada saya gitu kalau kehabisan ini ya, ide gitu ya. Swipe aja. Wah, soundnya bagus nih. Wah, idenya bagus, contek, nggak apa-apa contek, tapi manusianya kita, produknya kita, gitu. Itu cukup dengan seperti itu saja bisa. Nah, kemudian mungkin pesannya adalah, saya juga berpesan kepada diri saya sendiri gitu ya, konsisten, itu tadi yang paling penting. Jadi percuma kalau misalnya cuma viral sekali 2 kali, kesananya habis gitu ya, jadi ya turun-turun lagi gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu mungkin tadi kenapa sih saya menekankan kepada Reels gitu ya. Jadi kalau Reels ini Bapak Ibu dia beredarnya di sosial media, beredarnya di Instagram itu waktunya lama. Kalau misalnya story kan cuma 24 jam. Ya, 24 jam. Kalau feeds itu bahkan feeds itu nggak selalu muncul ke orang yang followers kita ya Pak Yudi ya. Belum tentu dia muncul kan. Nah, kalau Reels itu dia akan terus muncul di Reels. Kalau misalnya nanti coba kita lihat ada satu postingan yang viral, kita coba lihat di Reels-nya, oh ternyata dia posting udah dari sebulan yang lalu gitu. Jadi beredarnya lama. Jadi untuk semakin ke sini trennya adalah semakin video pendek. Jadi manfaatkan itu gitu Pak. Itu saja mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Niken. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir di hari Sabtu ini, yang mungkin banyak orang yang berpikir untuk istirahat, tetapi Bapak dan Ibu menyempatkan diri untuk belajar. Mbak Niken, ada yang nanya itu, IG-nya Mbak Niken apa? IG tadi ya, kalau IG jualan saya di galeri, IG pribadi saya Niken Rizkia, Niken.Rizkia. Boleh diketik nggak Mbak Niken? Oke, boleh. Tapi ini isinya ya sehari-hari saya ya, jadi... Nggak ada yang nanya IG saya ya. Nah, kalau di sini nanti mungkin rekan-rekan kontennya lebih konten ke pribadi saya, tetapi bisa dicontek mungkin idenya. Maksudnya karena saya banyak posting reels juga di situ ya, jadi mungkin bisa dilihat ide-ide reelsnya gitu. Sound-sound yang viral-viralnya gitu. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu. Ada nggak ini siapa yang jadi ininya nih? Siapa yang jadi Mbak Niken, bisa nggak minta tolong Mbak Niken? Iya saya atau Mbak Ina ada? Mbak Ina? Mbak Ina, are you here? Oke, kalau gitu saya aja. Ada Mbak Niken ya, oke. Ada berapa ini ya? Ada 2 ya? Ada 2 slide. Oke, silakan mohon Bapak dan Ibu untuk memberikan penghargaan kepada Mbak Niken, mungkin bisa open-kan sebentar untuk kita foto. Oke, sebentar. 1, 2, sudah? Cantik-cantik nih Bapak. Masya Allah keluar semua kan kalau diajak foto ya. Ayo dong, thankful ini Ibu Juwita, ayo dong, muncul dong. Ya, oke, sudah siap semuanya. Satu, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Oke, lagi ya, yang halaman kedua. Siap-siap. 1, 2, 3.
Oke. Oke, good. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Seperti tadi, mungkin kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Niken dan semua peserta pada siang hari ini yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam materi strategi viral dengan Instagram. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain topik bersama dengan topik-topik yang menarik lainnya yang akan diberikan oleh Next Up Kolegia dalam membangun supaya kita bisa menjadi mitra yang naik kelas. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup acara hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini udah mulai turun kalau di sini ya. Izin live ya Bapak Ibu. Terima Terima kasih Bu, selamat jumpa. Itu kalau di pasar masih tinggi. Masih tinggi ya kalau di pasar. Thank you.